Saya buka dulu ya. Boleh kita mulai? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh Oke, Pak, boleh Pak. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sehat. Sehat Pak. Sehat, sehat. Ya, Sehat, Pak, sehat. orang tua sehat-sehat semua juga. Sehat, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehatnya bapakku ya Allah. Kenapa? Ya, ada yang sakit orang tuanya toh? Tidak. Enggak ada Pak, enggak ada. Oke. Jadi untuk pembelajaran tidak ada yang ribut lagi. Jadi untuk pembelajaran IPA semester ganjil itu saya coba untuk kita tatap muka lewat Google Meet satu-satu kali supaya saya tahu orangnya. Nanti juga tugas saya akan kirim di Classroom, tapi akan saya sampaikan di sini. Jadi tugas nanti saya akan kirim di Classroom. Silakan dikerjakan dan kirim kembali di Classroom. Sudah bergabung semua di Classroom? Sudah. Ya, ada linknya. Sudah Pak. Nah, kita perhatikan, kita langsung saja menjadi materi-materi yang akan kita selesaikan semester ganjil itu bisa dilihat di buku paket. Sudah ambil buku paketnya? Sudah Pak. Sudah. Nah, ini Bapak tampilkan materi yang akan kita selesaikan. Lihat semua. Iya Pak. Lihat. Ya, jadi pertama yang akan kita selesaikan adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah sistem perkembangbiakan tubuh dan hewan. Setelah itu kita masuk pada pewarisan sifat pada manusia makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada listrik statis. Nah, listrik statis ya. Kemudian yang terakhir adalah listrik dinamis. Ini boleh kamu lihat di buku paketnya masing-masing. Jadi Bapak sudah tampilkan itu. Ini sudah lihat semua. Buku paketnya ada di samping tidak? Ada. Ya. Ada. Jadi nanti dilihat. Kenapa? Belum. Ambil dulu buku paketnya, baru kita ini. Jadi materinya Bapak akan ringkas nanti. Nanti kita lihat ini. Nah, silakan dibuka sendiri nanti buku paketnya. Jadi Buku pakai apa, Pak? buku paket IPA. Ini IPA ini. Oh, IPA. Ya, pelajaran IPA ini. Kenapa kau tidak tahu IPA kah? Ini pelajaran IPA. Nah, materi yang akan kita selesaikan adalah ini, ada di buku paket ini. Bapak sudah tampilkan. Nah, Di halaman berapa, Pak? ya. Kenapa? Di halaman berapa? Halamannya? Iya. Halaman 7. Halaman 7. Itu temanmu sudah sampaikan. Sudah lihat buku paketnya toh? Sudah. Jadi ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai? Tidak ada, Pak. Nah, kalau begitu kita langsung saja supaya menghemat pulsanya kamu, supaya tidak terbebani juga orang tua. Jadi, ini ada tampilan yang saya tampilkannya. Sudah lihat sistem reproduksi pada manusia? Lihat Pak, lihat. Nah, lihat ya. Iya. Ya, sistem reproduksi pada manusia. Apa-apa yang akan kita pelajari dalam sistem reproduksi manusia itu, ini. Jadi kamu itu diharapkan, ya, ini diharapkan mampu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Nah, itu yang harus dia dipelajari. Kemudian kompetensi dasarnya sudah tahu. Tunggu dulu, ada yang menelpon. Halo. Pagi Pak, saya ada mengajar. Ada mengajar dulu, mengajar daring. Iya. Iya. Oke. Ya. Nah,
Kemudian kompetensi dasar yang akan diselesaikan ini, ya sudah. Nah, lanjut. Nah, sudah perhatikan, diperhatikan. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Apa yang akan kita capai? Ini yang akan kita capai. Ya. Buku sama Allah. Tidak usah ribut yang lain, dikasih mati umumnya dulu. Ya, kamu mampu itu ini menjelaskan apa reproduksi, kemudian apa fungsinya, kemudian macam-macam kontrasepsi, sampai pada penyakit itu yang diharapkan dalam materi ini. Ya. Jadi nanti yang diharapkan, kemudian kita masuk pada intinya supaya tidak lama. Jangan ada yang ribut ya. Iya, Pak. Nah, apa definisi dari ini? Dari reproduksi. Nah, coba Taufik dulu bacakan kita kalau sudah bagus di situ. Silakan. Apa definisi? Yang mana, Pak? Yang mana? Itu yang saya tampilkan itu. Apa definisi dari reproduksi? Definisi reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Oke, bagus. Jadi reproduksi itu adalah dia menghasilkan ya induk dan menghasilkan anak. Itu sebenarnya intinya di situ nanti. Nah, kemudian apa itu organ reproduksi? Nah, di sini juga coba dulu Arkia, apa itu organ reproduksi? Dibacakan dulu. Arkia mana? Arkia Rizky. Organ reproduksi pria menghasilkan gamet jantan atau sperma dibentuk testis. Wanita menghasilkan wanita menghasilkan sel telur ovum yang dibentuk dalam ovarium. Iya, bagus sekali. Jadi masih sehat suaranya. Jadi organ reproduksi itu dibagi dua, ya. Ada pria dan ada wanita. Yang membedakan itu adalah satu yang menghasilkan sperma, satu yang menghasilkan apa? Ovumnya, ovarium. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi perbedaannya ada ini. Jadi bisa lihat semua. Nanti Bisa, Pak. Nah, nanti Bapak akan share di classroom nanti dibaca kembali ya. Karena ini cepat-cepat karena saya mengingat juga pulsanya kamu, kasihan kalau lama-lama kita. Isiin yang pakai data. Iya, betul sekali. Jadi kita WiFi. Papa juga harus mengerti itu. Nah, lanjut, sudah. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini apa sebenarnya ini? Halo? Itu apa? Organ reproduksi pria. Ya, organ reproduksi. Ya, tidak usah pikir yang lain-lain dulu. Jadi tidak usah pikir yang lain-lain dulu. Nah, organ reproduksi pada pria itu ini, kalau dia ini tampak dari depan ini. Modelnya seperti ini ya. Bagian-bagiannya itu sudah jelas sekali di sini. Nanti Bapak kirim materinya ya. Di dalam buku paket juga ada. Kalau dari samping ini sudah ada bagian-bagiannya. Contohnya salah satunya adalah testil. Ya. Nah, kemudian ada namanya penis ya. Sudah tahu semua itu apa itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada yang penting, organ reproduksi pada pria. Siapa yang berisik itu? Jangan kasih mati ya. Nah, organ-organ reproduksi pada pria itu ada 9 yang paling inti ya. Dilihat. Coba siapa ini? Abdillah, bacakan kita dulu. Mana Abdillah? Hadir Pak. Ya, silakan baca dulu itu. Organ reproduksi sama pria. Organ reproduksi pria. 1. Vas deferens. 2. Fascicula seminalis. 3. Kelenjar prostat. 4. Kelenjar Cowperry. 5. penis. 6. Skrotum. 7. epidemis. 8. testis. 9. gland penis. Oke, bagus sekali. Jadi dibacakan dengan sempurna. Nah,
Jadi ini bentuknya ya. Lanjut. Nah, siapa yang berisik itu? Nah, ini yang penjelasannya yang tadi ya, organ reproduksi pada pria itu apa fungsinya sebenarnya? Fungsinya itu adalah salah satunya misalnya testis tadi itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon. Nah, ini ya, coba dibacakan dulu. Sri Eka mana? Ini rajin ini Sri Eka selama kemarin ini. Mana Sri Eka? Hadir, Pak. Sri Eka, bacakan dulu kita yang kedua ketiga itu. Ya, Supaya Pak. temannya bisa dengar. Nah. Organ reproduksi pria. 1. Testis berjumlah sepasang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. 2. Ya. Sperma adalah kantong kulit yang melindungi testis yang berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. 3. Oh, Vas ya. merupakan saluran Lanjut. panjang yang menghubungkan epidermis dengan ureta dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Oke, Apa? bagus. Nah, silakan Gasali baru masuk itu. Mana Gasali, Bu? Gasali baru masuk. Silakan bacakan kita yang ini. Gasali, ya lanjutannya. Ya, Pak. Mana Gasali? Ya, silakan. 4. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. 5. Vesicula seminalis atau kantong sperma sebagai penampung sperma dari testis. 6. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma. 7. Penis berfungsi sebagai alat senggama saluran pengeluaran sperma dan urin. Oke, jangan sekarang yang bergabung 38 silakan masing-masing ketua kelas saya ingatkan ya. Saya ingatkan masing-masing ketua kelas sambil kita jalan belajar, silakan di absen masing-masing ya, temannya nanti dilaporkan di lewat WA saya. Setelah pembelajaran ini ya. Oke, Pak. Oke. Ya, saya cek dulu siapa yang mencatat ini. 9A siapa? Siapa yang mengabsen temannya? 9A. Halo 9A, siapa yang absen temannya? Pak, Siapa? tidak hadir kayaknya. Iya, salah satunya saja. Siapa yang hadir di sini? Mewakili. Iya. Rizky kau lah Rizky. Siapa? Ica. Kil, sekretaris. Mana sekretaris? Aisyah saja, Pak. Mana sekretaris? Sekretaris saja, Pak. Iya, sekretaris. Mana sekretaris? Ada? Rani. Tiara Nisa mana Tiara Nisa? Ada tadi, Pak, baru-baru bergabung. Keluar ulang dia, Pak. Keluar ulang dia. Oh, siapa yang aktif di sini yang bagus? Saja, Pak, saja. Iya, silakan. Nur Aisyah ya. Saja. Nur Asari, silakan Nur Asari. Iya. Di absen temannya nanti kirim ke WA saya ya. Iya, Pak. Jangan kasih masuk temannya yang tidak hadir ya, karena Bapak cek itu. Iya, Pak. Cuma nama lengkapnya yang Bapak tidak tahu karena tampilannya kita ada yang tidak pakai nama lengkap. Demikian juga kelas 9B ya. 9B siapa? Ya, Mama Revan. Revan ya? Siapa yang absen temannya Revan? Saya Pak, Taufik Hidayat, Pak. Ya, Taufik Hidayat. Nanti kirim ke WA saya ya. Iya, Pak, ya, sip. Ya, jangan ditambah-tambah yang tidak Oke, hadir. Pak, Saya tahu oke. jumlahnya. 9C Oke. mana? 9C mana? Hadir, Pak. Iya, siapa yang absen temannya? Kali, Pak. Iya, Kasali. Mana Kasali? Ya, Pak, ada, Pak. Nah, tulis nanti di absen temannya kirim ke saya ya, nama lengkapnya ya. Jangan kalau saya. Kasali. Iya, Pak, ya. Ya, nanti kirim di WA saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan ini. Yang pakai kamera itu, silakan berisik itu. Hanya siapa itu baru? Ya, beri. Nah, ini. Ini organ reproduksi pada wanita. Nah, ini bisa dilihat ini. Ya, jadi ada uterus, ya. Ada apa lagi? Cervix. Ya, ada vagina, ada klitoris, ada
Labia mayor. Mayor. Nah, ya itu. Nanti itu coba lihat di buku paket ya. Nanti Bapak juga Iya, Pak. kirim ini. Ya, Ya, Pak. Nah, Pak. bentuknya itu ya, bagian-bagian yang tadi itu ini. Ya. Itu bagian-bagiannya Pak. tadi itu ada ini, ada uterus, ada ini, ya. Jadi, kemudian tanpa samping, tanpa depan juga ada ini. Jadi Iya, Pak. prosesnya ini ada di buku paket semua, ya. Jadi bagian-bagian yang tadi itu bisa, siapa tahu nanti soal saya buat seperti ini, saya hilangkan ini semua, perhatikan. Halo, siapa yang berisik? Jadi nanti diperhatikan, siapa tahu Bapak nanti buat soal ini, saya hilangkan ini, saya kasih nomor di sini, ya. Iya. Kamu gantikan ini dengan nama yang ini, sudah tahu kan? Iya, Pak. Pak, sudah, Pak. Ya, terus. Nah, ini penjelasannya. Organ reproduksi pada wanita. Coba dulu siapa yang baru masuk ini. Tunggu dulu, Bapak cek dulu siapa yang baru masuk. Ah, ini Kaila, mana Kaila? Halo Kaila. Silakan dibacakan dulu temannya Kaila. 1. Ovarium. 2. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. 3. Infundibulum. 4. Rahim. 5. Endometrium. 6. Cervix. 7. Vagina. 8. Fimbriae. Oke. Nah, sekarang yang baru muncul ini saya lihat Revita Yuliani, mana Revita? Revita. Ya, Pak. Ya, silakan. Apa itu ovarium Revita? Apa fungsinya ovarium Revita? Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Ya. Terus Taufik Hidayat, mana Taufik Hidayat? Hadir, Pak, hadir. Ya, Taufik Hidayat, apa itu tuba fallopi? Apa fungsinya? Tuba fallopi adalah saluran telur berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim, terjadinya perbuahan. Ya. Terus Nurul Satwat, mana Nurul Satwat? Sahwa. Halo, Nurul Sahwa. Ada? Ada. Nah, uterus itu apa? Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Oke, bagus. Nah, jadi kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, ini proses-prosesnya nanti lihat di buku paket ini. Ya. Jadi nanti Bapak juga kirim materinya. Nah, prosesnya itu adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nanti ini ada di buku paket. Bisa lihat toh? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. bagaimana proses pembuahannya itu ada di buku paket nanti. Silakan dibaca di buku paket sampai jadi bayi seperti ini. Dan akhirnya nanti akan jadi seperti kamu. Nah, ini prosesnya, ada prosesnya di dalam. Kemudian, nah alat KB juga kita harus tahu, ya. Alat KB itu ada 2 ya. Pak. Ada kontrasepsi permanen dan ada non permanen. Kalau non permanen itu yang bagaimana itu? Yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Iya, betul sekali. Kalau permanen itu? Yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selamanya. Ya. Jadi kalau kontrasepsi permanen itu ada alat kelamin yang dimodifikasi ya? Pak. Nah, dia berlaku selamanya. Jadi ada sesuatu yang dibuat oleh kedokteran di alat kelamin sehingga itu jadi kontrasepsi permanen. Kalau non permanen itu pakai kayak apa namanya itu ya? KB ya, KB, obat-obat KB, nah, dan semacamnya itu yang seperti ini. Ini bisa lihat sendiri ya. Ini yang di permanen ini. Ya. Kemudian ini. Ya, ini alatnya ya.
non permanen. Jadi beda ya. Kalau permanen itu dipatenkan, kalau non ini pakai ini alat-alat ini. Jadi ada obatnya, ada ininya ya. Iya, Pak. Ya, nanti dilihat selanjutnya di ini. Kita lanjut, boleh? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sekarang penyakit apa yang terjadi sering di alat kelamin ya? Ini bisa lihat sendiri. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang sering terjadi. Iya, Pak. Ya, salah satunya adalah Godore. ya. Kemudian ada HIV, ya, ya, itu bisa dibaca toh? Bisa, Pak, bisa. Ya, Bapak tidak kupas semuanya karena nanti di ini. Nah, sekarang ada soal di sini. Yang termasuk organ reproduksi pada wanita yang mana? Coba. Terus. Ya. Terus ini pembentukan sperma pada laki-laki dewasa terjadi di mana? Testis. Bapak sudah tampilkan tadi kan? Nah. Testis. Nah, ada dia. Nah. Kemudian ini proses fertilisasi itu di mana? Atau pembuahan terjadi di mana? Ovarium. Ovarium. Terjadi di mana pembuahan itu? Rahim. Iya. Wah, orang ini. Kamu dikandung di mana, Kak? Rahim, Pak. Rahim. Aduh, Pak. Kamu dikandung salah orang ini. Di kantong Pak, kantong celana Pak dorang. Nakal kau itu. Ini penyakit. Nah, ini penyakit raja singa. Apa itu penyakit raja singa? Coba itu. Pilis. Ya. Ya, betul. Raja singa toh? Iya, Pak. Nah. Terus ini apa? Ini. Saraf, Pak. Virus HIV itu menyerang apa? Apa? Coba. Sistem kekebalan. Iya, betul sekali. Semua sistem kekebalan tubuh itu selalu diserang oleh virus HIV. Bukan cuma mata, bukan cuma paru-paru, bukan cuma saraf. Semua ya sistem kekebalan tubuh ya. Oke. Iya, Pak. Jadi saya lihat ini responnya dari ini ada yang baru masuk ini siapa ini? Ada yang baru masuk. Nah, saya lihat responnya ini bagus. Jadi untuk pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita hari ini ya, saya kira sudah ya. Tunggu dulu Bapak ini ya. Nah, ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Ada yang mau bertanya? Saya juga bisa. Ya. Ada, Pak, tak ada. Nah, ada yang mau sampaikan unek-uneknya SMS.